Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu yang mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita semua bisa berkumpul di tempat yang begitu sederhana tapi insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, itu thalabul ilmi. Oleh karena itu mudah-mudahan setiap langkah dan pengorbanan kita datang ke tempat ini itu dijadikan amalan sholihan mutakabbalah bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana yang sudah dijelaskan 1 bulan ya. Oh ya, mudah-mudahan tidak lupa lagi. 1 bulan yang lalu yang saya tentang hadis tentang kewajiban sesama muslim, terkait dengan hadis kewajiban sama muslim ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hakul muslim alal muslim, yang artinya adalah kewajiban seorang muslim kepada orang muslim. Kalau di sini ditulisnya hak seorang muslim terhadap sesama muslim. Sengaja saya tulis hak seorang muslim terhadap muslim itu karena keumuman diterjemahkan hadis tersebut seperti demikian. Padahal arti yang sebenarnya adalah hakun ala, itu artinya kewajiban. Hakun li itu artinya hak. Kan ini adalah kata hakun ada ala ya, berarti itu sama dengan kewajiban. Yang namanya kewajiban apa yang harus dilakukan ya, apa yang harus dilakukan. Beda dengan hakun li, yaitu hak. Kalau hak apa yang harus didapatkan, apa yang harus dia terima. Oleh karena itu kewajiban itu aktif ya. Aktif karena kita harus melakukan, sementara hak itu bisa jadi pasif karena kita menunggu hak itu datang kepada kita. Dalam ayat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atu kulladzi haqqin haqqahu wa atu kulladzi haqqin haqqahu, dan berikanlah hak kepada yang haknya. Berarti sama dengan kita berkewajiban untuk memberikan hak seseorang kepada orang itu. Begitu Bu ya. Nah, jadi oleh karena itu hak kewajiban muslim terhadap muslim ada 6. Berarti kewajiban muslim terhadap muslim ada yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim, ada juga yang menjadi hak bagi seorang muslim. Oleh karena itu dalam hadis di sini dinyatakan ada berapa pihak, ada berapa orang? Ada dua orang, ada 2 pihak. Kewajiban bagi muslim A ya, dan juga hak bagi muslim B, anggaplah seperti itu. Yang pertama kewajibannya adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Idza apabila laqitahu engkau ketemu dengan muslim B ya, fasallim alaihi, maka ucapkanlah oleh muslim A salam, begitu ya. Idza apabila laqitahu kamu ketemu dengan muslim B, muslim A ketemu dengan muslim B, fasalim alaihi, maka ucapkanlah salam.
maka ucapkanlah salam. Yang pertama adalah pasalim alaihi. Pasalim alaihi yang dimaksud dalam hadis itu mengucapkan assalamualaikum atau ucapkan say hello kumaha dama. Kan begitu. Pasalim alaihi itu salam budaya atau salam agama? Salam agama, bukan salam budaya. Karena salam budaya artinya juga sama, selamat. Selamat pagi, selamat siang, malam, selamat makan, minum. Itu juga sama, selamat. Oleh karena itu, pasalim alaihi artinya fakulu assalamu alaikum. Fakulu, maka ucapkanlah apa? Assalamu alaikum. Seperti halnya dalam sholat, pakabaro, kan itu pakabaro itu fakulu Allahu Akbar, begitu. Tidak disebutkan Allahu Akbarnya itu, tapi yang dimaksud summa kabaro, kemudian mengucapkan Allahu Akbar untuk memulai sholat. Kalau ini pasalim alaihi adalah mengucapkan assalamu alaikum. Mudah-mudahan kita semua sepakat dalam masalah ini. Karena sampai saat sekarang yang dimaksud itu adalah pasalim alaihi. Ada yang mengatakan cukup dengan salam budaya juga, tidak jadi masalah. Berarti kalau kita ketemu dengan saudara kita, kemudian kita mengucapkan kumaha damang, dari mana, dapat pahala bu? Dapat pahala? Dapat pahala? Dapat. Kalau kita ketemu dengan seorang kemudian mengatakan assalamualaikum, dapat pahala? Dapat. Dua-duanya dapat pahala. Salam budaya dapat pahala? Salam budaya dapat pahala? Salam budaya dapat pahala? Salam agama? Karena ini kaitannya dengan syariat agama, maka pasalim alaihi itu ketika ibu ketemu, ya, yang diucapkan oleh ibu kepada orang lain itu tidak lain hanyalah ucapan assalamu alaikum. Baru itu syar'i, baru itu mendapatkan pahala. Kalau hanya ungkapan dari mana, mau ke mana, kumaha damang, kan itu juga sama sapa budaya, salam budaya. Dapat pahala? Tidak. Tidak dapat pahala sama sekali. Iya, makanya memang betul. Itu ucapan kebaikan, iya. Yang diperintahkan oleh hadis ini ucapan baik atau ucapan assalamualaikum? Begitu barangkali bu ya. Ucapan baik atau ucapan assalamualaikum? Suatu ketika Nabi ketemu, di zaman Nabi juga ada sama seperti yang barusan. Para sahabat biasa mengatakan kaifa asbahtum, kumaha damang. Kemudian direvisi oleh Nabi. Baiknya itu adalah ucapkan assalamualaikum dulu, kemudian mengucapkan kaifa asbahtum, kumaha damang. Ya, itu. Jadi ucapkan salam dulu, assalamualaikum. Setelah itu silahkan sapa budaya. Baru itu yang syar'i, yang nyunnah, yang mendapatkan pahala. Kalau hanya sebatas ucapan selamat saja bu ya, baik-baik saja, itu tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Karena itu tidak diperintahkan pun, manusiawi pasti bakal bersapa, bertegur sapa. Kita lihat sirem semut
Suka bertegur sapa? Ada hadisnya tidak? Ada perintahnya? Semut ya, assalamualaikum bertegur sapa atau sama enggak? Itu mah sudah manusia, bukan manusiawi, itu udah semutnya itu. Udah naluriah, betul, udah naluriah. Hampir setiap binatang kalau ketemu pasti ada yang disebut dengan ya sapa budaya seperti itu. Manusia juga ada. Harus diperintahkan. Harus diperintahkan ada sapa budaya? Tidak. Dan Al-Quran dan Al-Hadis turun itu untuk membuat nilai tambah, nilai plus. Yang asalnya ketemu tidak dapat apa-apa, jadi pada akhirnya dapat apa? Begitu. Nah, yang asalnya ketemu itu tidak dapat apa-apa, ya, kemudian mendapatkan apa-apa. Sama seperti halnya makan, ya, sama seperti halnya makan. Makan dapat apa? Dapat apa, Bu? Dapat kenyang. Kalau makan hanya dapat kenyang saja, sama dengan makhluk yang lain? Sama. Bagi kita bedanya apa? Supaya punya dapat nilai plusnya apa? Ucapkanlah bismillah, begitu. Makannya mah sama. Kalau dimanapun makannya mangga silahkan. Tapi yang merubah, ya, yang merubah status bahwa sesuatu yang menjadi budaya kebiasaan kemudian bernilai ibadah, kalau makan tadi dengan berdoa bismillah. Kalau ini dengan ucapannya itu assalamu alaikum, ya, ucapan assalamu alaikum. Jadi begitu, Bu, ya. Pas salim alaihi itu bukan ucapan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan keseharian. Berarti wajib mengucapkan assalamu alaikum. Sudah kita lakukan, Bu? Sudah kita lakukan? Sudah. Kalau kita belanja ke warung, punten atau assalamualaikum? Ya, nah ketika belanja ke warung, punten assalamualaikum. Ketika bahasa punten tarik, ketika assalamualaikum laun, waalaikum. Gitu. Ari punten mah tarik. Ayo ngucapkan assalamualaikum laun. Jika nu berdosanya nyebutkan assalamualaikum, padahal yang dapat pahala doa itu dari assalamu alaikum. Atau ketika masuk rumahan, ya ketika bukan masuk rumah, ketika misalkan kita berkunjung, mengucapkan assalamualaikum dan punten tarik mana? Yonya ngucapin punten dan assalamualaikum keras mana? Bulantang mana? Paket itu banyak. Kan kita mah bukan kurir, kan begitu. Kita kalau berkunjung ke rumah kawan, ke rumah saudara, kemudian ditutup mengucapkan punten dan assalamualaikum lantang mana? Kan begitu. Ya. Nah, makanya seperti yang tadi para sahabat, assalamualaikum dulu, kemudian punten. Aqulu assalamualaikum, kata Nabi. Setelah assalamualaikum baru dikatakan kaifa asbahtum, kumaha damang. Ya, jadi assalamualaikum dulu, setelah itu mangga, mau apapun juga silahkan. Ya, ada pertanyaan, Bu? Ya, yang ini dulu ya. Jangan dulu kemana-mana, karena masih panjang perjalanan.
pertanyaannya nanti ya ini yang pas salim terakhir. Ini yang di perjalanan pertanyaan tentang bahasan yang sedang dibahas. Ya, berarti pas salim alaihi itu yang harus didahulukan, diutamakan, ucapkan assalamu alaikum. Senyum dulu, salam dulu, kemudian senyum. Kan itu jadi tagline kantor ya kan gitu. Apa, senyum, sapa, salam, begitu ya, 3S. Senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam. Senyum, salam, sapa. Harusnya salam, senyum, sapa, baru iya yang nah kan idza laki tahu itu apabila bertemu. Apabila bertemu ada diperintahkan senyum. Iya, maaf. Ada diperintahkan senyum. Ada diperintahkan senyum manusiawi. Naluri itu mah ya, tabiat. Iya kan begitu. Jadi sekali lagi senyum itu tidak diperintahkan karena tanpa agama pun, tanpa hadis pun, ayat pun, orang Sunda pasti bakal sering gumujan, pasti orang Sunda salam, senyum, salam, senyum, sapa. Idza laki tahu apabila bertemu. Kalau sudah bertemu, boleh mengucapkan salam. Saya kan sudah bertemu dengan ibu, boleh mengucapkan salam? Iya, salam lagi. Boleh? Cukup satu kali saja ketika bertemu. Yang dimaksud bertemu tuh bagaimana, Bu? Berhadap-hadapan. Hadap-hadapan itu bisa jadi wajah dengan wajah. Ya fisik, satu secara fisik, ada yang nyambungan fisik. Jadi waktu kalau kita bertemu bukan orang assalamualaikum kan orangnya mau nampak. Itu mah bukan ini, bukan laki tahu. Beda lagi, Bu. Tenang, Bu ya, kalem. Ya, maaf. Jadi laki tahu itu kalau ketemu. Ya, kalau ketemu. Yang dimaksud ketemu itu bertemu, berpapasan, ya. Itu satu. Ya, wajahan liwajin, berhadap-hadapan. Dan yang kedua, bertemu tapi tidak wajah mah, cuma suara. Yang dimaksud dengan telepon. Surat ketemu tidak? Tidak, hanya dengan surat ketemu tidak? Tidak. Yang biasa kita lakukan nulis di WA kita ketemu. Tidak. Di WA kita ketemu. Tidak. Yang kita biasa tulis di WA apa? Bismillah. Bismillah, assalamualaikum. Bismillah dulu cukup, baru assalamualaikum. Assalamualaikum dulu dong. Bismillah. Di WA ada, boleh assalamualaikum. Tinggal apakah masuk kepada bertemu atau tidak. Berarti nggak usah assalamualaikum. Kalau dikategorikan bertemu, maka harus ada assalamualaikum. Kalau tidak dikategorikan bertemu, ada assalamualaikum? Tidak. Tidak, termasuk dalam
WA atau surat. Begitu. Kalau telepon bertemu tapi langsung ngobrol seolah-olah jarak yang jauh kita berdekatan. Maka harus mengucapkan assalamualaikum, harus. Dalam surat, dalam WA, dalam WA, dalam WA, gimana Bu? Nggak, sekali lagi, dalam WA kita harus mengucapkan assalamualaikum? Tidak. Ya, cukup bismillah saja. Surat mah Ustaz udah ketemu katanya. Bisi kekeh aya nu mau nyebutkan asal. Bismillah cukup, bismillahirrahmanirrahim cukup. Itu mah tergantung pilihan paketnya Bu ya. Mau paket hemat gitu. Begitu. Ya, jadi dalam bikin surat atau ya sekali lagi bukan dikategorikan tidak bertemu hakikatnya. Nabi mencontohkan, Nabi kan suka nulis surat. Itu Nabi tidak pernah dalam nulis surat mengucapkan assalamualaikum. Bahasa tulisan, kan bahasa tulisan, Nabi tidak pernah mengucapkan assalamualaikum. Dalam surat-surat Nabi itu tidak pernah dituliskan assalamualaikum. Karena dasar itulah setiap kita nulis surat atau WA, nanti dasarnya kumaha? Bukan ketemu dan tidak ketemu. Nabi juga ketika membuat bahasa tulisan tidak mengucapkan assalamualaikum, langsung bis. Masih ada di sini Bu yang nulis assalamualaikum? Begitu? Ya sekarang kita karena belum tahu. Ya kan begitu. Nah, baru juga belajarnya sekarang. Masih bagus assalamualaikum karena biasa suka ada ASG. Ya betul. Atau Ya, gitu Bu ya. Jadi sekali lagi bisa dikategorikan bertemu, bisa surat itu sama bisa dikategorikan bertemu. Walaupun secara tidak langsung. Namun fakta menunjukkan bahwa selama Nabi Muhammad SAW al-mursalah melakukan surat menyurat tidak mencantumkan assalamualaikum. Terkait dengan khutbah, ya itu bertemu cuma sekali lagi ketika ini kajian seperti ini. Sekali lagi dalam hadis tidak ditemukan bahwa Nabi ketika mulai khutbahnya, kajiannya dengan ucapan assalamualaikum. Begitu. Jadi supaya apa? Kan itu juga ketemu. Iya, cuma masalahnya praktek keseharian Nabi tidak mengucapkan itu. Ya, praktek keseharian Nabi dalam kajian, dalam ceramahnya tidak mengucapkan assalamualaikum. Artinya beda dengan ketemu biasa. Ya, artinya beda dengan berjumpa biasa. Kalau begitu Pak, apa mesti kita jawab enggak? Kalau kita mendengarkan ada yang mengucapkan salam, tapi tahu kan ini teh apabila bertemu itu kan sudah pertama bertemunya mengucapkan itu, apa kita berhak lagi menjawabnya kedua lagi? Harus dijawab. Harus. Atau boleh dijawab? Harus dijawab, boleh dijawab. Sama tidak harus dijawab dan boleh dijawab. Harus mah kudu, boleh mah dijawab. Boleh, tidak juga. Mohon maaf Bu ya. Kan kadang ada yang berceramah mengucapkan assalamualaikum kurang keras, kurang kompak, sampai beberapa kali. Ya, sampai beberapa kali. Nah, sampai beberapa kali. Ya, makanya
perintah hadis ini mengucapkan salam, menjawab salam. Ini idza laqitahu fasalim alaihi, mengucapkan salam, menjawab salam. Kewajiban mengucapkan salam. Kewajiban mengucapkan salam. Bukan kewajiban menjawab salam, Bu ya? Bukan. Ya, berarti ketika kewajiban mengucapkan salam, ya, itu kewajibannya. Ada juga ketika orang melakukan kewajiban dengan mengucapkan salam, maka bagi yang mendengarnya ada kewajiban untuk menjawab salam. Jadi kalau berdasarkan ini, kewajiban menjawab salam berasal dari kewajiban mengucapkan salam. Karena tidak setiap ungkapan assalamualaikum harus dijawab. Tidak semua. Ya Bu ya. Harus wajib mangga atuh sok. Ya, ketika Ibu beres sholat ngucapkeun naon? Assalamualaikum. Allah yang ngajawab belah salamu belah dieu cenah. Waalaikumsalam. Kalau abdi teh acan salam sok kumaha. Kan tidak semuanya. Ya kan? Kan tidak semuanya. Ibu masuk rumah, assalamualaikum. Bukan rumah kosong, rumah sendiri kan juga disyariatkan mengucapkan salam. Ada yang ngantosan ngajawab, Waalaikumsalam. Cenah gitu. Ya kan? Ada yang ngantosan ngajawab. Gitu. Waduh ngajawab cenah kan deui we giliran aya riweuh nya. Kagelepak pingsan kunaon. Aya nu ngajawab salam cenah tadi duka di mana cenah begitu. Ya, jadi sekali lagi tidak setiap salam itu harus dijawab. Ya, begitu. Gitu Bu ya. Paham ya? Idza laqitahu fasalim alaihi, berarti kalau bertemu berjumpa. Nah, dari yang saya uraikan tadi, ternyata tidak setiap pertemuan perjumpaan itu harus mengucapkan salam. Di antara pidato, kemudian surat, ya, berkorespondensi, ya, tulis menulis, itu tidak. Berarti yang fisik seperti ini. Di telepon ketemu apanya? Suara, minimal ketika itu langsung. Kalau video call, apalagi video call mah ya, apalagi video call mah suaranya ada, wajahnya ada, audio visual itu mah ya, audio visual. Yang by phone aja visual, audio saja kita bisa mendengar suaranya. Ada, boleh, harus. Apalagi yang 6. Sampai di sini Bu ada pertanyaan Bu? Ya, gitu. Makanya tidak setiap perjumpaan itu mengucapkan salam. Disesuaikan lagi dengan apa yang menjadi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada akhir ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah selama 40 hari, yang dibiasakan oleh Nabi itu adalah menyebarluaskan assalamualaikum ke penduduk Madinah. Tiap bertemu dengan penduduk Madinah, Nabi mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum selama 40 hari 40 malam. Sampai ada yang seorang Yahudi masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara mendengarkan ucapan assalamualaikum. Dalam ayat disebutkan fasyahida syahidun min bani Israil. Maka ada yang masuk Islam dari salah seorang Bani Israil.
Itu namanya Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam. Kenapa dia orang Yahudi pada akhirnya bisa masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara mendengarkan salam. Lebih kurangnya Assalamualaikum itu diajarkan juga dalam syariat. Dalam syariat hari Yahudi teh Nabi Musa alaihi salam. Ya, itu. Jadi dia beranggapan kok sama ya ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Nabi Musa. Seketika itu dia mengucapkan Assalamu alaikum. Oh iya, seketika itu dia mengucapkan syahadat. Ternyata ada kesamaan dan sama ternyata Nabi Musa mengajarkan Assalamualaikum. Nabi Muhammad juga sama mengajarkan Assalamualaikum. Ya. Oleh karena itu kita harus percaya diri atau tetap pede mengucapkan Assalamualaikum, Bu? Harus percaya diri. Wajib. Kenapa kita tidak pede mengucapkan Assalamualaikum? Mungkin karena belum biasa. Yang belum biasa. Kenapa kita tidak pede? Hakikatnya kalau dalam hadis itu adalah ulah dari propaganda Yahudi. Ma hasadakumul yahudu ala syai'in. Ma hasadukum bitakmin ma hasadukum bitakmin wassalam. Bisalam wa takmin. Orang Yahudi paling hasud, paling iri terhadap ajaran Nabi Muhammad. Kenapa? Itu salam ternyata diajarkan kembali, seharusnya dihilangkan. Dengki saja. Makanya orang Yahudi berpikiran kumaha carana umat Islam tidak pede, tidak percaya diri mengucapkan Assalamu alaikum. Seharusnya jangan diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi diajarkan kumaha carana hasud orang Yahudi, ya. Hasudnya orang Yahudi dalam hadis, umat Islam tidak merasa bangga diri dengan syariat Assalamu alaikum. Dengan syariat Assalamu alaikum. Dan ini masih di mana-mana. Bahkan ketika dengan sesama muslim kita jarang, bahkan tidak mau mengucapkan Assalamualaikum. Cukup dengan selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Padahal kita adalah sesama orang muslim. Jadi kalau dalam hadis ulah dari hasudnya orang Yahudi kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, kapan, Bu, ada ungkapan hari syariat salam dari mana mulainya? Assalamu alaikum. Para bapak dan ibu yang saya hormati, dalam hadis disebutkan bahwa lama khalaqallahu adama wa tuluhu situna dirokan. Ketika Allah menciptakan Adam, wa tuluhu dan panjangnya, tingginya Adam, situna dirokan, itu 60 hasta. 60 hasta kalau ukuran sekarang itu 42 meter. Jadi Adam alaihi salam ketika lahir ke bumi itu langsung seberapa meter, Bu? 42 meter. Satu-satunya orang yang tidak mengalami orok bayi itu siapa? Nabi Adam. Kadunnya lahir itu sudah jebrong, kata orang Sunda.
Kenapa? Ya 60 hasta, 42 meter. Jebrol itu sudah gede, ujung-ujung langsung gede. Begitu. Karena tidak ngalamin bayi. Karena tidak mengalami bayi. Ya. Ketika Allah menciptakan Adam dengan panjangnya yang sekian, kemudian Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idhab fasalim ala haula ikati minal malaikat. Adam, pergilah menghadap malaikat. Fasalim, maka ucapkanlah salam ala haula ilm malaikat, kepada malaikat itu. Dan itu tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Ucapan salam itu sebagai penghormatan kepada kamu dan juga anak-anak kamu. Makanya para ibu yang saya hormati, ya, kalau berdasarkan hadis, bahasa yang pertama kali diucapkan di dalam kehidupan manusia itu ucapan apa? Assalamualaikum. Yang pertama mengucapkan bahasa yang pertama keluar dari lisan manusia itu adalah Assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh malaikat, Waalaikumsalam warahmatullah. Malaikat menambahkan lafaz warahmatullah. Malaikat menambahkan lafaz warahmatullah. Berarti Nabi Adam bisa langsung melihat malaikat ya Ustaz? Gimana Bu? Nabi Adam bisa langsung melihat malaikat. Jangankan melihat, kan malaikat murid dan Nabi Adam. Kalau murid kelihatan bertemu. Bukan hanya melihat. Adam mengajarkan kepada malaikat, summa aradahum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum. Bukan hanya ketemu malaikat murid dan Nabi Adam dalam masalah ilmu. Karena malaikat sebelum adanya Adam tidak mengetahui apa-apa. Ketika Adam diturunkan, diciptakan, kemudian diberitahukanlah oleh Adam ini. Setelah Adam mendapatkan ilmu dari siapa? Nabi Adam guru nanti langsung di Allah. Asli itu. Tidak melalui apa. Begitu Bu. Ya. Jadi ungkapan yang pertama diucapkan dalam awal kehidupan Assalamu alaikum. Berarti syariat yang paling jadul, yang paling legendaris itu adalah syariat salam. Syariat salam paling legendaris. Awal kehidupan, malaikat. Siapa yang mengucapkan salam? Adam kepada malaikat. Itu awal kehidupan. Nah, berikutnya awal kehidupan yang pertama kali diucapkan Assalamualaikum. Akhir kehidupan yang diucapkan itu apa? Mohon maaf, akhir kehidupan di mana? Bukan. Ketika kita mau memasuki babak akhir kehidupan kita, yaitu akhirat, alam akhirat. Alam akhirat. Alam akhirat, ya.
setelah meninggal, setelah hisab dan lain-lain, ya kan gitu. Tinggal masuk, yang mau ke neraka tinggal masuk, yang mau ke surga juga tinggal masuk. Itu akhir kehidupan, ya. Maksudnya akhir kehidupan sekarang berarti awal kehidupan selamanya, kita kan begitu. Di akhir kehidupan, ya di akhir kehidupan, mohon maaf, mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga, amin ya Rabb. Ketika misalkan kita jadi penghuni surga, maka passwordnya para penghuni surga itu Assalamualaikum. Begitu, ya. Kalau awal kehidupan mah manusia ke malaikat, Bu, ya. Begitu, Bu. Kalau akhir kehidupan dari para malaikat kepada manusia. Ketika mau masuk surga, ya, kemudian ada ucapan dari malaikat, salamun alaikum tibtu fadkhuluha khalidin. Assalamualaikum mangga wilujeng. Assalamualaikum mangga kepalih di para calon penghuni surga. Siapa yang mengucapkan? Malaikat. Kepada siapa? Pada manusia. Itu di mana, Bu? Itu di pintu gerbang. Pintu gerbang. Iya, pintu gerbang. Pintu surga. Ya. Pintu surga. Pintu surga. Ini di pintu surga. Jadi dibalik punya. Pertama kali Adam mengucapkan assalamualaikum kepada malaikat. Dan kemudian di akhir kehidupan, malaikatlah yang membalas, mengucapkan salam kepada khusus para penghuni surga dengan sambutan assalamualaikum. Berikutnya siapa, Bu? Untuk orang yang soleh misalnya. Kayak punya eta mah kalah. Udah ya mah ieu teh awal ke akhir tambah nyambung gitu. Ya. Ya malaikat. Berikutnya siapa yang mengucapkan salam? Allah. Kepada siapa? Pada manusia. Para penghuni surga. Para penghuni surga. Ini mah ketika, mohon maaf, ketika mau masuk surga. Kalau ini sudah di dalam. Ya. Sudah jadi penghuninya. Kita sudah ada di dalam, sudah masuk di dalam. Sudah masuk di dalam. Malaikat yang menyambut assalamualaikum. Kalau kita bahasa Sunda Wilujeng Sumping, mangga kalebet. Malaikat mengucapkan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Kemudian kita sudah di dalam surga. Kemudian siapa yang mengucapkan salam? Dalam hadis dinyatakan penghuni surga itu dalam keadaan sedang bersenang-senang. Sedang bersenang-senang dengan segala kenikmatan surganya. Ya. Saking nikmatnya, saking senangnya mereka bersenang-senang, ya, dengan segala kemewahan, hal-hal yang tidak ada ketika di dunia, semuanya ada. Tiba-tiba para bapak dan ibu sekalian, dalam hadis dikatakan ada sinar terang, dan manusia semuanya bengong, silau. Itu ketika ada sinar, kemudian adalah ucapan assalamualaikum ya ahlal jannah. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Siapa yang mengucapkan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Yantadiruna ilaihi wa yantadiru ilaihi.
Allah melihat penghuni surga dan penghuni surga pun melihat Allah. Bengong sampai bengongnya melihat Allah. Ya, berbagai kenikmatan surga itu ditinggalkan sama sekali. Ternyata yang kita impi-impikan selama ini, ya, rahmatullah pada akhirnya ketemu itu di mana? Di dalam surga. Dan sebelum Allah menyambut kepada kita, ada cahaya gitu, kemudian ada ucapan assalamualaikum ya ahlal jannah, kan begitu. Siapa Bu yang mengucapkan salam? Allah. Kepada siapa? Kepada penghuni surga. Kalau dalam ayat disebutkan salamun qaulan min rabbir rahim, itu yang dimaksud itu adalah salamnya Allah Subhanahu wa taala, ucapan assalamualaikum Allah kepada khusus para penghuni surga. Hoyong Bu, kan tenang. Kemudian yang ketiga, siapa lagi? Yang ketiga itu sesama penghuni surga. Yang keempat dari kehidupan akhirat. Saling menyapa gitu saya. Iya, sesama ahli surga. Wa qalu salaman salam. Dalam ayat itu, para penghuni surga kemudian saling mengucapkan assalamu alaikum. Begitu. Ya, begitu. Ya. Kebayang Bu? Ya. Jadi boleh kita mempermainkan salam? Terus kejawab. Ya, silahkan kita mempermainkan salam. Ya, paling ketika kita mempermainkan salam, bakal kita jadi penghuni surga. Jadi tiket penghuni surga itu apa? Tiket penghuni surga itu assalamu alaikum. Oleh karena itu di kita asup surga hayang ngucapkeun salam mu. Sejadi malaikat ada para mana yang mengucapkan salam, salah asup kan kaditu we cenanya. Ya kan? Ya kan begitu. Kita mah pingin masuk surga, sementara malaikat sendiri mencatat bahwa kita itu bukan mubhi as-salam, bukan penyebar luas salam. Mengucapkan salam juga jarang. Mengucapkan salam juga tidak pernah. Jangan mimpi mau masuk jadi penghuni surga dengan syariat salamnya saja kita tidak pede. Ya, jangankan disebarluaskan, pede juga tidak. Begitu Bu ya. Bakal jadi penghuni surga? Tidak. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf, kayak banyak orang yang menyalahgunakan salam. Banyak ngageukeun kata orang Sunda itu ya. Nya ngageukeun, jawab deh. Bagi saya itu sebuah pelanggaran serius. Karena salam itu bukan untuk diheureuikeun. Ya, bukan untuk dipermainkan, bukan jadi bahan lelucon, bukan untuk jadi bahan lelucon. Buktinya itu ternyata salam itu penuh dengan keagungan. Ungkapan pertama yang diungkapkan oleh manusia dalam kehidupannya itu adalah salam. Assalamualaikum. So, buka bayang. Ieu teh penciptaan Adam. Bu ya? Ini awal kehidupan akhirat. Ya Bu, ini awal penciptaan Adam, awal kehidupan manusia, ini awal kehidupan akhirat. Berapa ribu tahun Bu? Tapi sudah nyambung, terus disambungkan. Bukan heran teh. Di awal walaupun itu adalah akhir. Setelah yaumul hisab dan lain-lain. Ada pertanyaan Bu? Mangga.
kita mengucapkan salam kepada ahli kubur ya Ya. nah, itu kan tidak Ya, Bu. Nah, berarti ya ini sudah kejadian, Bu. Ini sudah kejadian, udah. Ini sudah kejadian, ini akan ya, ini akan. Berarti kan kita hidup di sini, Bu ya. Tah, begitu. Berarti sambil menunggu akhir kehidupan, awal kehidupan akhirat dimulai, maka disyariatkanlah mengucapkan salam. Begitu, Bu ya. Disyariatkanlah mengucapkan salam. Oleh karena itu, salam itu berfungsi satu untuk orang yang hidup, betul, Bu ya. Dua untuk orang yang mati. Tiga yang gaib. Untuk orang yang hidup, untuk orang mati, dan untuk yang gaib. Untuk orang hidup, ya ucapkan kita sesama kita, salamu alaikum, salamu alaikum. Begitu, Bu. Ini yang kedua, yang mati. Karena orang mati pun membutuhkan doa. Doanya apa? Ketika kita ngelewat kuburan. Nabi pernah mencontohkan, kasihan penghuni kubur ini sudah merasa gersang dan kekeringan. Bukan tidak ada air, tapi sudah tidak ada doa lagi yang menyiram kuburan. Makanya adalah syariat assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Begitu, Bu ya. Itu disyariatkan, syariat salam itu untuk orang hidup. Satu, yang kedua syariat salam itu disyariatkan untuk orang yang mati. Mati itu dalam kuburan. Ya, dalam kubur. Dan yang ketiga, yang gaib. Yang gaib itu ketika kita masuk rumah. Ada yang hidup di rumah, kan nggak ada siapa-siapa. Ada yang mati, mawan tuh atau lebet nangis budak. Berarti ada yang apa? Ada yang gaib. Begitu. Ya, begitu, Bu. Makanya sekali lagi, jadi syariat salam itu disyariatkan untuk orang yang hidup, untuk orang yang mati, dan untuk yang gaib. Yang mati dan gaib tidak. Kalau laki tahu berarti tahayun hidup. Berarti tidak laki tahu ketika kita bertemu dengan saudara kita yang masih hidup. Tos maut. Tos maut pada ngucapkan assalamualaikum. Bener kita nggak jawabnya gitu. Begitu. Begitu, Bu, paham, Bu ya? mengucapkan salam itu ada aturannya bagi yang hidup, misalkan yang jalan ada yang duduk, yang hidup dan aturannya mengucapkan salam. Ya, ada, Bu, ada. Adabnya ada. Ya, saya belum menjelaskan ke adabnya. Cuma yang jelas saya ingin berbagi dengan para ibu di sini itu terkait dengan keagungan syariatnya dulu. Kalau kita tidak tahu keagungan syariatnya, selamanya kita bakal nyepelin. Assalamualaikum. ASSWRWB, betul, Bu? Dan aduh, Gusti, waduh. Gitu. Askum, makanya mohon maaf. Siapapun yang nge-WA ke saya askum, nggak pernah dijawab. Nikum. Kan zaman sekarang itu. Zaman sekarang. Makanya siapapun nge-WA mikum, dah jangan, saya nggak pernah balas. Sampai orang itu bener ngucapin. Kalau mau ngucapin sing bener.
Jangan disingkat. Makanya itu tadi di kita syariat salam jadi lelucon. Itulah karena perbuatan hasudnya orang Yahudi. Padahal syariat salam luar biasa agungnya. Luar biasa agungnya. Syariat salam. Ternyata ya, ketika kita mengucapkan salam, orang lain tidak menjawab salam kita, suka ngambek bu? Suka ngambek kan gitu. Atau kita diucapkan salam oleh orang lain, merasa tersanjung kan kita. Lah, guru urang mengucapkan salam ke orang, ini atoh, ini bunga. Dengan manusia saja orang mengucapkan salam kepada kita bangganya luar biasa. Nah, bagaimana nanti mengucapkan salam itu bukan manusia, malaikat yang belum pernah kita ketahui, belum pernah kita. Apalagi ketika sudah di dalam surga, Allah langsung. Kita bisa melihat Allah dan Allah pun melihat kita. Sinarnya hilang, tapi kebarokahan Allah itu akan menyertai kepada para penduduk surga. Dalam hadis disebutkan demikian. Setelah itu Pak, begitu Bu ya. Iya, makanya nanti Bu, kalau nambah lagi nggak apa-apa ya, nambah durasinya ya, yang itu yang salam ya, karena bulan ini saya fokus kepada keagungan syariatnya. Baru mudah-mudahan kita masih ada usia ke depan, kita akan mengkaji tentang detailnya kan begitu. Begitu barangkali Bu ya. Soalnya seperti inilah gambaran. Ada lagi Bu pertanyaan? Masih lama Bu, maghrib makalah mau Ibu. Ya. Siap mohon lamikannya Bu ya, maghrib. Udah Bu ya, paham ya? Berarti begitu agungnya. Makanya dari sekarang bersegera istighfar ketika kita selama ini sering melakukan lelucon dengan salah. Bisi pimatakeun orang tadi aku ku malaikat gitu ya. Arti assalamualaikum naon Bu? Assalamualaikum. Kan kudu jelas ya. Arti assalamualaikum apa? Assalamu keselamatan. Alaikum untuk kalian. Ketika ibu nikah dengan si bapak, onangan datang, doakeun kan? Doanya apa? Barakallahu laka alaika. Laka alaika. Barakallahu laka ketika ibu sedang sehat. Ya, mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah. Itulah laka. Barokahnya itu ketika sedang sehat, sedang ada rezeki, tergaduh kabungah, ya. Barakallahu alaika, ya kan gitu. Alaika ketika ayah nawan, ayah breng-brong, ada brang-breng-brong di rumah tangga kita, ya. Mudah-mudahan ditandai dengan piring terbang dan lain-lain. Nah, begitu. Itu kan sedang tidak baik-baik saja. Nah, laka itu kondisinya baik, alaika tidak baik. Itu tetap kita mendapatkan berkah dari Allah. Ketika kita sakit juga sama, kita mendapatkan berkah dari Allah. Termasuk terboga duit. Mudah-mudahan. Jadi doa pengantin barakallahu laka wa barokalaik. Apapun kondisinya, susah atau senang, suka atau duka, ada atau tidak, selamanya mendapatkan keberkahan. Itu Bu ya. Berarti alaika itu diartikan sesuatu yang kurang menyenangkan, sesuatu yang tidak baik. Asalnya kan seperti itu Bu ya, kan gitu. Kalau sesuatu kumaha damang
itu kan assalamualaikum itu sama dengan artinya kita itu kumaha damang. Padahal kita nanya ngobrol kumaha damang itu orang itu sedang apa? Sedang sehat. Keur sehat ditanya kumaha damang. Mata kadi oge cager cenah urang teh. Kan begitu. Nah, mata kadi oge cager. Hakikatnya assalamualaikum itu ya kita selamat dari karena ini dengan Allah Bu ya. Ta'ala. Kayak dengan Allah selamat dari kecelakaan. Selamat dari kecelakaan. Masalahnya kan yang tepat itu hakikatnya assalamualaikum. Tidak pakai alay ya. Ya kan? Karena kita sedang baik-baik saja ketemu assalamualaikum kan begitu. Tapi ternyata dalam syariat agama ketika Adam pertama kali mengucapkan itu pilihannya adalah assalamualaikum. Selamat dari kebinasaan. Padahal tidak binasa. Dari sehat. Kan begitu. Nah, jadi artinya adalah assalamualaikum harusnya adalah selamat dari kebinasaan, selamat dari maut. Itu arti dasarnya. Tapi kemudian kenapa dipakai dalam ungkapan kita keseharian? Menuju baik-baik saja, normal-normal saja, tetap yang diucapkan alaikum lakum. Alaikum tidak lakum. Oleh karena itu, para bapak dan ibu yang saya hormati, ya, maka assalamualaikum itu hakikatnya adalah apa Bu? Pak? Keselamatan kita di dunia dan juga keselamatan kita di akhirat. Di dunia mudah-mudahan kita selamat dan di akhirat mudah-mudahan kita selamat. Selamat dari apa? Dari api neraka. Kata sebenarnya begitu. Oleh karena itu assalamualaikum itu ketika saya mendoakan ibu, mendoakan bapak dan mendoakan siapapun dengan salam, hakikatnya kita selaku umat Islam hendak menitipkan saudara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ucapan assalamualaikum, hakikatnya ya Allah nitip pangjagakeun wargi abdi sing salamet kahirupana di dunia, sing salamet kahirupana di akhirat. Begitu. Gitu Bu ya. Ya. Jadi sekali lagi ketika kita mengucapkan assalamualaikum, hakikatnya kita hendak tawasul kepada Allah. Matak aya di dia oge cager, sehat, selamat. Tapi tetap kita mengucapkan assalamualaikum ketika kita berjumpa. Hakikatnya kita bertawasul kepada Allah. Ya Allah nitip wargi abdi nu muslim. Ya, pangjagakeun, pangsalametkeun kahirupanana di dunia jeung pangjagakeun, salametkeun kahirupanana di akhirat. Di akhirat jelas. Makanya ucapan Allah malaikat kepada para penghuni surga assalamualaikum. Hakikatnya apa? Selamat, Anda sudah terjaga dari neraka. Jika penghuni neraka bakal nyebutkan assalamualaikum. Maaf, gak ada dalam hadisnya. Selamat, kan bicara ke neraka punya. Makanya yang tepat itu tadi assalamualaikum. Selamat, Anda terhindar dari siksa neraka. Sok tadi lebet ke surga. Kan begitu. Itulah artinya assalamualaikum. Realnya hakikatnya nanti di akhirat. Allah pun mengucapkan selamat kepada penghuni surga. Selamat, Anda sudah terjaga, terbebas dari siksa api neraka. Tak penghuni neraka memang menyebut selamat. Wilujeng weh, ya gitu, lades. So mangga rarawos, so mangga.
Ya, begitu. Walaupun sekali lagi untuk kehidupan di dunia jangan ada pengertian ameh urang init-initan salamet ya, ameh imah teu kapalingan ucapkeun assalamu alaikum. Sama sekali tidak ada kaitannya. Ya, tidak ada kaitannya. Bukan selamat seketika itu, tapi Allah lah yang akan menjaga orang itu kapanpun, dimanapun sesuai kehendak Allah. Allah jaga keselamatan orang itu. Jadi bukan by case gitu, bukan hanya kasuistik, bukan. Begitu Bu ya. Kabayang kan Bu? Agama. Makanya ucapannya itu assalamu alaikum. Karena seharusnya nyatanya itu assalamualaikum. Karena sedang pain-pain saja Bu ya. Kan selamat makan assalamualaikum. Kenapa? Bisa makan karena sehat. Karena ketika sakit boro-boro bisa makan. Itu boro-boro bisa makan. Kebayang punya? Nah, itulah yang disebut dengan syariat assalamualaikum. Ternyata sekali lagi bahwa ucapan assalamualaikum kita menitipkan saudara kita bukan hanya di dunia. Di akhirat Gusti pangjagakeun pangsalametkeun wargi abdi jangan sampai menjadi penghuni. Makanya ucapan assalamualaikum itu dikhususkan hanya kepada muslim. Disebutlah hakul muslim alal muslim. Dikhususkan hanya kepada umat Islam. Non muslim boleh kita mengucapkan assalamualaikum? Tidak boleh. Dan bukannya tidak boleh, mendahului juga kita tidak boleh. Ada non muslim kemudian kita assalamualaikum, haram. Bukan jangan jawab, kadang kita yang memulainya. Kita memulainya kan. Ada kawan kita non muslim assalamualaikum, haram. Tidak ada hak bagi dia untuk mendapatkan doa. Karena kan hakikatnya assalamualaikum itu kan doa. Hakikatnya assalamualaikum itu kan doa. Kalau yang non muslim mengucapinya duluan, jawabnya bagaimana? Waalaikum titik. Waalaikum titik. Ya. Kalau rumah kosong assalamualaikum. Kalau kita meninggalkan mau pergi itu rumah kosong, apa mesti harus mengucapkan assalamualaikum enggak? Kalau mau pergi lagi kan? Mau. Kosong ada. Boleh. Begitu Bu ya. Ada lagi Bu? Ada lagi penasaran? Siap Bu, kalah Bu. Ada lagi? Jelas punya? Jelas. Jadi seperti inilah keagungannya syariat assalamualaikum. Makanya mohon maaf ketika ada orang lelucuan dah kalau ngagebu gue sih uring dehnya. Kada jika mau urusan ke di akhirat. Ya padahal itu tadi itu password kita kan, keyword kita menjadi penghuni akhirat itu ya assalamualaikum. Nah, jadi hakikatnya arti assalamualaikum itu adalah doa. Doa yang kita panjatkan kepada Allah menitipkan saudara kita supaya dijaga dan diselamatkan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Begitu ya. Nah, nyambung Bu ya. Jadi makanya berarti tugas kita adalah mengisi yang ini Bu ya. Ya. Begitu. Ini sudah kejadian. Ini nanti yang akan datang. Ini akan tercapai kalau ini kita biasakan untuk mengucapkan salam. Selama proses ini kita tidak mengucapkan salam bakal kasampeun ke? Tidak.
Makanya kenapa orang Yahudi hasut? Karena tahu keagungan salam itu seperti apa. Akhirnya diinikan dan didegradasikan. Jangan gimana? Ucapan salam yang satu dengan hidup antara satu orang dengan satu orang ya Pak Ustaz ya. Ya. Tapi seandainya kita berdatangan seperti ini majelis, kita di situ udah mengucapkan salam, betul Pak Ustaz? Baru ketemu kan Ibu? Baru ketemu kan? Iya. Tapi kita di sana. Iya baru ketemu. Ketemu assalamualaikum boleh? Boleh. Karena baru ketemu, tidak salah. Yang salah itu masuk kita mengucapkan salam. Kemudian ibu menyapa lagi kawan ibu yang satu assalamualaikum. Yang kedua assalamualaikum. Salaman itu mah punya berarti bukan salam-salaman. Cukup aja satu kali, cukup satu kali. Berikutnya terkait dengan redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terkait dengan redaksi assalamualaikum. Suatu ketika ada seorang pemuda menghampiri Nabi. Kemudian pemuda itu mengucapkan assalamualaikum. Nabi jawab ucapan pemuda itu. Kemudian Nabi mengatakan laka asyrun. Dapat pahalanya itu 10. Berikutnya ada yang kedua datang. Mengucapkan kepada Nabi assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab oleh Nabi, kata Nabi, laka isyruna. Anda mendapatkan pahala 20. Yang ketiga ada lagi yang datang kepada Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Nabi, kemudian salasuna. Orang itu mendapatkan pahala 30. Jadi kalau hanya ini saja 10, iya 20, ini 30. Begitu Bu ya? Begitu. Tinggal kita milih mau paket hemat, mau paket tupit, begitu. Itu paket jumbo, kalau paket komo, ya begitu. Yang paket hemat, assalamualaikum. Kalau dalam salam sholat kan ada yang mengatakan asal yang ke sebelah kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang ke kiri Assalamualaikum. harus sama atau sama seperti itu. Ini mah yang itu tidak ada kaitannya dengan salam ini, tidak ada. Tidak ada nilai 20 tidak. Nggak ada. Ini salamnya ketika bertemu. Ya kan, salamnya ketika bertemu, bukan sedang dalam salam. Dalam juga ada yang suka assalamualaikum warahmatullahi, ada yang suka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan gitu. Memang ada hadisnya itu mah. Nggak ada. Jadi ini assalamualaikum terkait dengan 10 apa, 20 apa, 30 apa, kita tidak hendak mengetahui lebih dalam. Sama halnya dengan pahala sholat berjamaah itu 27 derajat. Itu sadarajat oge geus tiris punya di Garutnya. Sadarajat geus tiris teh. Jangan derajat punya sadarajat geus tiris teh 27. Nah, itu langkung panas itu kalau lebih tiris eta teh. Makanya sakit tuh lah. Intinya agama mengapresiasi ketika kita melakukan syiar salam. Apresiasinya kan intinya itu mengapresiasi. Assalamualaikum asratun. Warahmatullahi 20 30. Tinggal pilihan diserahkan kepada
kepada kita mau pilih paket yang mana. Makanya bagi saya tidak ada alasan kita tidak bisa sodakoh. Dengan salam, Ustaz. Nah, honor salam. Ya kan, tinggal ibu duduk di depan rumah ya. Banyak kan ngaliwat, assalamualaikum, bade ka mana? 10. Nu ngaliwat sabaraha urang? 10 orang lumayan, 100 paket hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 lumayan. Ya, nu ngaliwat sering. Lumayan. Ka honor salam. Boleh Bu? Mana ada, memang seperti itu dianjurkannya. Sodako itu. Ya, jadi sekali lagi tidak ada alasan. Ibu mah setiasa sodako, bohong. Tah iya Bu, aya ngamodal teh ya. Kadang ngamodal. Iya mah. Kan itu. Biasa bari sasapu, assalamualaikum, bade ka mana? Kan itu. Pahala dapat, secara sosial juga dapat. Gimana Bu? Ini termasuk salam. Ini termasuk tebarkan salam. Iya, itu tebarkan salam itu seperti itu. Ya, sebarkan salam itu seperti itu. Kan lumayan, pagi-pagi berapa orang, siang berapa orang, mah lumayan. Ya kenapa? Itu tadi. Karena kita secara tidak langsung terasa oleh kita sampai saat sekarang orang muslim tidak pede untuk mengucapkan syariat salam. Makanya Nabi 40 hari 40 malam bagaimana mempopulerkan assalamu alaikum. Makanya mohon maaf Bu ya, kayak misalkan ada yang ceramah diulang-ulang, mana salamna assalamualaikum. Sesuai dengan hadis ini Bu. Apalagi Ibu AWA ASS WRWB bakal kenging seberapa pahalana? Seberapa detan hiji atau 10? Askum bakal seberapa Ibu ditulisna? Dapat pahalanya askum, mikum. Dapat berapa? Kan karunya kaknya ngalirkeun nu ngetangnya gitu. Itu askum assalamualaikum naon. Kan gitu. ASS WRWB kan begitu kalau komplitnya itu ASS titik WR titik WB. Kaitannya dengan ini dapat berapa pahala? Sesuai enggak dengan? Tidak. Begitu. Mau keinginan naon we eta mah. 10 mau keingin hiji ge walau alam. Lebih baik assalamualaikum assalamualaikum walaupun pondok ya, tapi kita dapat pilih bade wiridan digantos ku assalamualaikum maka eta assalamualaikum jeung kieu ieu can 33 ieu cara gitu. Mah enggak buat mapai we ka tiap lembur ya. Begitu. Ya, begitu Bu ya. Jadi sekali lagi bahwa ternyata syariat salam itu syariat yang paling lama. Syariat pertama yang ada di alam kehidupan manusia. Ya, di alam kehidupan manusia Adam. Karena ketika itu Adam bukan di dunia ya, tapi di surga. Salam adalah syariat yang pertama ada dalam awal kehidupan manusia, diucapkan oleh Adam alaihi salam kepada malaikat. Dan ketika kita akan memulai kehidupan baru akhirat ya, penghuni surga akan disambut dengan ucapan assalamualaikum. Oleh siapa? Oleh malaikat. Ketika di dalam surga kita akan diucapkan selamat assalamualaikum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dengan sesama penghuni surga yang lain. Jadi sudah dijelaskan oleh agama di awal, di ujung ya Bu ya, di A sampai Z kan sudah dijelaskan ya. Tinggal kita mengisi dari B sampai sebelum Z. Itu tugas kita, mensiarkan salam kepada yang hidup ya, mengucapkan salam kepada yang mati, yang ada di kuburan, dan mengucapkan salam kepada yang gaib, yang kita tidak tahu apakah di sana ada atau yang jelas disyariatkannya seperti itu. Ya sudah,
disyariatkan. Ya. Kalau kita bertemu kan salam. Kalau kita mau berpisah kadang salam juga boleh nggak? Ya, ketika berpisah ada ucapan salam, ada. Termasuk ini majelis, ya. Ketika menutup dengan assalamualaikum itu ada dalilnya, ada. Itu mah. Kalau di awal tidak ada, kalau di akhir itu ada. Termasuk apalagi ketemu, ketika pertama ketemu salam. Ketika mau berpisah ada, itu mah ada syariatnya begitu. Kalau di akhir majelis kita mengucapkannya wassalam, jawabnya amin atau waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau waalaikumsalam mau amin mah enggak. Sebelumnya misalkan ada bagaimana wassalam Ya kan hakikatnya assalam itu doa. Ya kan? Hakikatnya salam itu doa. Tadi sudah dijelaskan, dengan kita mengucapkan assalamualaikum, kita hendak mendoakan saudara kita, menitipkan kepada Allah di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana jawabnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam mangga, doa juga mangga. Ada orang yang suka menjawab tuh sekarang itu pakai waalaikumsalam. Kenapa gitu kan? Kok ada yang kayak gitu? Waalaikum. Biasanya kita ngejawab kan waalaikumsalam gitu aja kan. Ada lagi sekarang saya suka dengar tuh waalaikumsalam. Kenapa kok pakai mussalam begitu? Waalaikumsalam. Beberapa orang saya dengar begitu. Pada sekarang waalaikumsalam. Dalam tulisan. Oh tasdidnya ya mungkin ya. Lagi belajar tajwid Bu tahsin eta mah ya. Jadi mohon dilekohkeun eta mah. Ah, ngamakeun tahsin mungkin ya dalam salam. Boleh Bu menambah? Iya, karena kan ada assalam itu ada tasdid. Iya, betul. Jadi supaya waalaikumsalam. Boleh menambahkan yang redaksi ini boleh ditambahkan selain ini? Ada warahmatullahi ta'ala. Ada lagi? Boleh? Boleh? Nah ini mah ubudiyah, sifatnya syariat ibadah. Makanya harus seperti ini. Karena ini mah ibadah, doa ibadah ini. Doa ibadah. Tidak harus ditambah ataupun apa. Cukup wes seperti ini. Tidak harus ditambah dia tidak boleh. Iya, orang Arab lebih panjang lagi. Ta'ala jalla jalalah, jalla jalalud, rahmatullahi wabarakatuh. Dah kita mah apalah ta'ala weh hungkul. Padahal orang Arab panjang ditambahan teh. Begitu. Tetap aja yang syar'i itu ya seperti ini. Tidak boleh. Jadi yang tidak boleh itu satu, menambah redaksi dari ini Bu ya, menambah redaksi. Dan yang kedua mengganti domir, hum kan ini maka seorang assalamualaikum begitu, assalamualaikum betul, nah, begitu itu sama juga tidak boleh ya. Ya assalamualaikum kan gitu, assalamualaikum kan itu mah tidak boleh. Kenapa? Karena di perintahnya seperti ini, redaksinya ya udah seperti ini. Jadi tidak boleh menambah redaksi, merubah ya, atau menambah redaksi atau merubah kum jadi ka. Kalau seorang assalamualaikum, kalau berdua assalamualaikum, kalau bertiga assalamualaikum. Kalau yang bertiganya laki-laki dan perempuan kan bingungnya istilahnya teh gitu. Tetap itu tidak boleh. Itu sama halnya ketika kita dalam surat Al-Fatihah kan ihdina siratal mustaqim. Itu dengan domirnya nahnu kita, padahal yang berdoa adalah saya.
termasuk doa sapu jagat. Yang mendoakan siapa? Seorang. Harusnya Robana, Robbi kan. Nah, Robbi ati pidunya hasanah wafil ya Allahumma gfir lahu warhamhu. Ini mah perempuan, Allahumma gfir laha. Lamun banci kumaha? Allahumma gfir lah. Tos we da itu lagi ku kitu mayit yang Nabi sholatkan itu ya, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, doanya tetap. Berarti itu bukan kepada jenis kelamin, tapi kepada mayit. Ya, lagi belajar ilmu alat mungkin Bu ya. Itu sama dengan yang tadi lekoh lagi belajar tahsin itu. Pilih hilap di wallahu a'lam. Ada lagi Bu pertanyaan? Ya. Sudah jelas Bu ya. Jadi tinggal kita ngamalkeun. Tidak perlu ada keraguan, tidak perlu ada pikiran apa-apa bahwa syariat ini dibuat untuk keselamatan manusia dunia dan akhirat. Mengamalkan berdasarkan ilmunya gitu. Ya, betul Bu. Betul. Ya. Termasuk mohon maaf bila mana ada suami kita, istri kita, anak kita, mantu kita dan lain sebagainya. Bila mana ada salah kaprah dalam masalah salam, kewajiban kita lah untuk meluruskan, untuk membetulkan. Karena saya juga sering ke saudara, ke murid, adik salah, harusnya seperti tidak selesai. Dengan demikian bahwa kita mengajarkan lagi, alhamdulillah kita punya investasi ya dari saudara kita, walaupun itu istri kita, suami kita, anak-anak kita, mereka dapat ilmunya dari kita, walaupun hanya sebatas bisa jadi sepele, tapi itu insya Allah akan menjadi amal soleh bagi kita. Cukup saja Bu ya, ya insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya lagi. Kita berarti bulan depan akan mengkaji tentang tata caranya Bu ya, ininya ini kan gitu ya. Nah, dari mana ke siapa tuh segala macam sesuai dengan apa ayat dan juga dalam hadis. Para bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, demikian kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan atau keterbatasan saya. Al-haqqu min rabbika, yang hak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan kehilapan itu murni datangnya dari saya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.